Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya masih bisa share dengan kalian semua, yaitu aktivitas mingguan saya, yaitu belanja mingguan. Nah, kali ini saya belanja mingguan cukup di warung terdekat aja ya teman-teman. Ini juga was-was dan cemas pagi-pagi sekali karena biar tidak terjadi kerumunan, karena sekarang pandemi makin merajalela ya teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan. Oke teman-teman semuanya, ini dia hasil dari belanjaan tadi pagi saya. Jadi saya banyakin di jenis sayurannya ya teman-teman semuanya. Ini adalah budget mingguan saya, yaitu 200.000. Insya Allah cukup untuk kami berenam selama 1 minggu ke depannya. Alhamdulillah, walau sederhana tapi beragam ya. Ketika kita menerapkan pola hidup sederhana dalam berumah tangga, maka kita akan selalu merasa cukup ya teman-teman, merasa bahagia dan selalu bersyukur kepada Allah tentunya. Jadi sederhana bukan berarti hidup apa adanya ya teman-teman, dalam arti sempitnya bukan hidup miskin ataupun hidup kikir. Namun hidup sederhana adalah hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan anggaran yang kita miliki dalam rumah tangga. Namun sederhana lebih menekan terhadap aspek gaya hidup ya, bukan pada usaha yang kita lakukan. So, kita mulai pola hidup sederhana dalam artian kita tidak bisa berboros-borosan dalam menggunakan anggaran rumah tangga kita, supaya anggaran rumah tangga kita tetap aman sampai nanti. Nah, sekedar intermezzo aja ya teman-teman semuanya, sharing dengan teman-teman semuanya. Begitu indahnya kita dalam Islam, bahwa salah satu ciri yang umum bagi umat Islam itu adalah hidup sederhana ya. Maka dengan itu Islam menganjurkan untuk senantiasa hidup sederhana dalam segala hal ya, baik secara tindakan, sikap, dan amal perbuatan. Intinya pola hidup sederhana dapat mendorong kita menjadi pribadi yang toleran ya teman-teman, menghargai nikmat Allah sekecil apapun. Dengan seperti itu kita bisa melihat kehidupan seseorang yang ekonominya lebih bawah dari keadaan kita saat ini. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke food prep hasil dari belanja tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi, dan kelebihan hanya datangnya dari Allah semata. Nah, belanjaan yang tadi seperti ini, saya tadi beli wortel. Saya langsung aja potong-potong yang kira-kiranya bisa membuat wortel ini cepat busuk ya. Biasanya di pangkal sama di ujungnya. Saya bagi dua supaya bisa muat di box ini. Nah, aku pakai kertas ya teman-teman, karena kalau pakai tisu borosnya minta ampun. Sekarang harga tisu tinggi juga ya, jadi sayang sekali untuk digunakan. Nah, ini pakai kertas juga insya Allah bisa menyerap uap-uap air yang dari kulkas. Nah, seperti ini ya teman-teman semuanya, kita tutup supaya lebih rapat aja dan kedap udara. Nih saya tadi beli sayuran pakcoy, ini langsung aja saya simpan seperti ini ya teman-teman, tanpa dicuci, biar nanti aja pas mau masak maksudnya dicucinya, karena kalau dicuci dulu harus nunggu kering ya teman-teman. Jadi ya seperti ini ya, ini juga insya Allah bakal tahan lama. Nah,
Nah, lanjut, ini brokolinya saya potong-potong kecil dulu supaya bisa muat di wadah seperti ini ya bun. Sama, nggak dicuci dulu, langsung aja. Nanti biasanya aku kasih cucian air garam atau rendaman air garam biar nanti bakteri dan segala macam pestisidanya mati. Nah, kemudian tadi saya beli satu ikat bayam aja. Nah, saya iris-iris dulu atau potong-potong dulu ya. Nanti baru dimasukkan ke dalam box ini. Baik bunda semuanya, lanjut saya tadi beli buncis satu kresek ini. Saya lupa harga untuk pembelian sayurannya, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Untuk totalnya yang jelas tadi Rp182.000 karena saking buru-buru keburu banyak orang ya teman-teman. Nah, ini buncis kenapa saya masih pakai kresek, karena waktu itu saya pernah jadi beku gitu. Walaupun udah pakai tisu dan rapat banget, ternyata mungkin ini wadahnya tidak terlalu kedap udara, jadi masih banyak sekali embun sama ya intinya jadi beku gitu ya. Mudah-mudahan dengan pakai ini mengurangi kejadian seperti minggu-minggu kemarin. Dan ini beli bakso kemudian naga, saya coba nanti untuk ditaruh di freezer ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian ini beli apa namanya jamur. Biasanya anak-anak suka jamur crispy, jadi cukup dicelupin ke telur sama tepung sasa aja. Kemudian beli timun, ini persediaan kalau misalkan untuk nasi goreng ya, jadi ya kalau harus ada timun biar lebih segar lagi. Nah, kemudian ini ada jamur kuping, rencananya nanti untuk campuran capcay ya teman-teman semuanya. Jamur kupingnya ya cukup sedikit aja belinya. Baik bunda semuanya, lanjut ini di protein hewani. Saya tadi beli ayam 1 kilo, kemudian ikan patin. Rencananya tadi mau beli ikan lele, tapi ikan lelenya belum dibersihin, jadi saya males untuk bersihinnya ya, karena saya terus terang nggak bisa kalau bersihin lele karena licin ya. Selain licin kan ada patilnya yang biasanya berdarah kalau kena itu. Kemudian ikan patin akhirnya jadi alternatif saya, dan ada nugget serta bakso. Oh ya, kemudian ada telur, masih ada sisa setengah kilo lagi. Jadi ya cukup dengan ini aja ya teman-teman untuk proteinnya, yaitu telur, daging ayam, ikan, nugget, dan bakso. Ya mohon maaf ya teman-teman semuanya, tadi harga-harganya nggak list sama saya, jadi saya lupa karena buru-buru tadi. Jadi ini total belanjaan saya yaitu Rp182.000. Kemudian untuk oh ya, ini ada protein hewan nabatinya yaitu tempe. Tahu kenapa saya nggak beli karena masih tersisa dalam kulkas ya teman-teman semuanya. Jadi sebelum berbelanja saya cek dulu kira-kira apa aja sih yang sudah betul-betul habis di dalam kulkas supaya tidak mubazir ya. Biasanya kalau nggak dicek biasanya double-double ya, ternyata beli lagi padahal masih ada dalam kulkas. Jadi seperti itu. Jadi sedikit tips untuk ibu-ibu semuanya, bahwa untuk berbelanja hemat supaya tidak boros, yaitu yang pertama adalah cek isi kulkas kita, kira-kira apa sih yang masih ada yang tersisa dalam kulkas. Kemudian catat keperluan apa aja yang kira-kira akan kita beli. Atau misalkan kalau aduh nanti aja sih melihat nanti di temang sayur gitu, boleh-boleh aja sih sebetulnya, tapi jangan sampai kalap ya, jangan sampai kita tidak menyesuaikan dengan anggaran yang sudah kita pegang sebelumnya. Nah, lanjut setelah itu lakukan food prep supaya kita menghindar dari adanya mubazir ya teman-teman. Biasanya kalau tidak di food prep dan diletakkan di mana aja penyimpanannya,
Otomatis sayuran ataupun yang lainnya cepat membusuk walau ditaruh di dalam kulkas. Jadi supaya tidak mubazir dan tidak boros nantinya untuk anggaran kita, lakukanlah food prep atau ditaruh di tempat yang tertutup atau wadah yang tertutup supaya tahan lama ya. Jadi insya Allah kemakan semua hasil belanjaan kita. Dan yang terakhir adalah bikin meal plan ya, atau bikin menu sederhana dari apa yang sudah kita belanjakan sehingga nantinya akan terarah dan makanan tidak mubazir. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah di menit ke-9. Terima kasih yang sudah menyimak full di menit ini ya. Saya sampai lupa menyapa kalian semuanya. Halo teman-teman semuanya, bunda semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Semoga kita dihindarkan dari yang namanya wabah yang sekarang sedang merajalela ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih untuk selalu hadir di channel ini, channel yang membosankan mungkin ya. Makanya kalian semuanya kasih komen dong ke di kolom komentar sini apa yang mesti saya bahas, apa yang mesti saya kontenkan supaya konten ini tetap ramai, supaya konten ini tetap berkembang. Nah, dengan adanya dukungan dari kalian semuanya, saya berharap bisa lebih bersemangat lagi membuat konten-konten berikutnya ya. Oh ya, ini nih, lupa deh ikan patinnya belum saya taburin dengan kucuran jeruk nipis supaya tidak bau amis. Nah, alhamdulillah sudah beres dimasuk-masukin ke kulkas walaupun masih kurang rapi. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak. Mohon dukung dengan like, komen, serta subscribe-nya ya. Demikian vlog kali ini, mudah-mudahan menginspirasi bunda semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.